Let's start your awesome day. Selamat pagi Sobat C, terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia di Ke Perspektif Pagi bersama saya Yunik Elsa. Sekarang saya nggak sendirian karena di studio sudah hadir narasumber yang akan menjelaskan sesuatu hal yang menarik, terutama untuk Anda kaum milenial nih Sobat C. Mungkin masih banyak yang belum tahu ya tentang EJSC. Nah, pagi hari ini kita akan jelasin, kasih tahu apa sih EJSC itu. Kabarnya sih ini seru banget Sobat K, karena Anda akan mendapatkan tempat asik untuk berkarya. Ikuti terus ya Sobat K, ulasan selengkapnya di talk show kali ini. Dukungan Pemprov Jatim untuk milenial melalui EJSC bersama Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan atau Bakorwil 5 di Jember dan Advisor EJSC Bakorwil Jember. Kita langsung sapa Khairul Bahtiar yang sudah hadir di studio K-Radio Jember selaku Advisor EJSC Bakorwil Jember. Selamat pagi Mas Khairul. Selamat pagi Mbak. Mungkin bisa mendekat ke mic, jangan jauh-jauh kayak LDRan aja deh Mas Khairul. Selamat pagi. Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Khairul? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke, jangan lupa ini disapa sobat yang sedang menonton di radio visual kami. Bisa langsung dilihat ya Sobat K di radio visual k-radiojember.com atau di aplikasi X-Space Radio. Selain Mas Khairul Bahtiar yang sudah hadir ke K-Radio Jember, saya sudah terhubung juga dengan Imam Hidayat yang terhubung melalui Google Meet. Selaku Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan atau Bakorwil 5 di Jember. Kita sapa bersama-sama, selamat pagi Pak Imam. Oke, kita masih cek dulu ini kendalanya di mana, kenapa suara Bapak Imam belum terhubung. Kita akan sapa kembali sebentar lagi ya Sobat K. Anda yang mendengarkan ataupun menonton K-Radio pagi hari ini bisa siap-siap, mungkin ada pertanyaan seputar EJSC. Bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda ke WhatsApp K-Radio 0811 378 1029. Selamat pagi Pak Imam, kita sapa kembali. Selamat pagi Pak Imam. Oke. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi Mbak. Pak Imam, gimana kabarnya? Sehat selalu? Selamat pagi, sebentar. Selamat pagi, apa suara saya jelas didengar? Jelas sekali Pak Imam, tapi mungkin karena sinyal ini ada delay, akhirnya suara saya masuk ke Pak Imam itu telat sekian detik gitu. Oke deh Pak Imam, mungkin dari tim teknisi ini akan dicek lagi kelancarannya. Kita langsung akan tanyakan aja kepada Khairul Bahtiar selaku Advisor EJSC Bakorwil Jember, karena pasti Sobat K ini udah penasaran nih Mas Khairul. Sebenarnya apa sih EJSC itu? Bisa dijelasin Mas Khairul? Baik, terima kasih. Jadi EJSC itu adalah wujud kehadiran pemerintah Provinsi Jawa Timur di tengah masyarakat dalam menyambut era gig ekonomi. Jadi anak-anak muda itu saat ini ketika ditanya, eranya sekarang kan anak-anak muda itu sangat luas sekali ya. Jadi di pekerjaannya, kesibukannya, ketika ditanya kira-kira nanti besar setelah lulus kuliah, lulus sekolah itu nanti mau jadi apa sih, kebanyakan kalau ditanya mau jadi konten kreator, mau jadi YouTuber, mau jadi desain grafis dan sebagainya. Nah, oleh karena itu pemerintah Provinsi Jawa Timur ingin menjawab tantangan gig ekonomi itu, membuatkan sebuah wadah berikut yang bernama East Java Super Corridor. Harapannya ini menjadi sebuah wadah teman-teman milenial untuk berkreatif, berkarya, dan di situ
nanti juga ada program kita yang bernama Millennial Job Center seperti itu. Oke, jadi East Java Super Corridor. Iya. Ini memang dikhususkan untuk anak muda yang baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, untuk mendapatkan tempat berkreativitas di EJSC ini. Iya. Oke deh, terbentuknya itu gimana sih Mas? Kok tiba-tiba bisa ada EJSC? Kalau terbentuknya itu ini memang salah satu program Nawabakti Satya dari Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, dalam poinnya di Jatim Kerja. Nah, harapannya di EJSC ini bisa membuka peluang-peluang lapangan pekerjaan. Jadi teman-teman milenial itu bisa bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, menjadi profesional independen. Jadi tidak istilahnya seperti freelancer ya. Seperti freelancer itu kan mereka tidak terikat dalam satu waktu tertentu, tidak harus ngantor, terus dia bekerja sesuai dengan keminatannya dia sendiri, seperti itu. Baik, kalau saya tadi tangkep nih ya Mas, dari pertanyaan pertama kan juga dijelasin kalau ini nanti akan mewadahi anak-anak muda yang pengen jadi konten kreator, YouTuber. Apa hanya sebatas itu aja? Kalau misal anak muda nih pengen nggak harus konten kreator, apakah nanti juga akan diwadahi di EJSC ini? Iya. Kami tidak hanya konten kreator atau desain grafis ya, kita ada voiceover, bahkan web developer, bahkan ada event organizer juga ada. Terus kami pun juga pada waktu yang lalu kita mengadakan akademi, Data Squad Academy. Kita mencetak data analis ya, data scientist, bagaimana mengelola data sedemikian rupa. Karena data ini adalah dasar dari segala lini bidang, kita harus mempunyai database yang sangat kuat. Gitu. Baik, itu sudah dijelaskan. Tapi ini baru sedikit tentang EJSC ya Sobat K. Paling tidak Sobat K sudah punya gambaran tentang EJSC itu apa sih? Udah mulai ada pertanyaan Sobat K, bisa kirimkan ya ke WhatsApp K Radio Jember di 0811 378 1029. Yang sudah punya aplikasi Express Radio, pengen komentar di aplikasi itu juga bisa langsung aja chat pertanyaan Anda di kolom komentar Express Radio K Radio Jember. Kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut ini. 102,9 Let's listen to the sound of the waves. K Radio. Perspektif pagi bersama saya Unique Elsa. Ternyata ya Sobat K, EJSC itu bagian support dari Pemprov Jatim untuk kaum-kaum milenial di Jember, utamanya untuk berekspresi dan berkreasi. Sekarang gak cuma Mas Hoirul yang bersama saya, tapi juga ada Imam Hidayat selaku Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan atau Bakorwil 5 di Jember. Terhubung melalui Google Meet, langsung kita sapa. Selamat pagi Pak. Oke, mungkin masih ada koordinasi teknis di sini. Kita ke Mas Hoirul dulu deh. Mas Hoirul, kita akan tanya-tanya lagi seputar EJSC. Nah, di jalur WhatsApp ke Radio Jember 0811 378 1029 ini sudah ada Sobat C yang ternyata penasaran juga tentang konsep EJSC. Ada komentar, keren banget, ada working space-nya. Ada batasan nggak ya untuk menggunakan working space di sana? Batasan jamnya, berbayar nggak Kak? Katanya ini dari Sobat Hadi yang sudah mengirimkan di jalur WhatsApp. Terima kasih Sobat Hadi. Silakan Mas Hoirul untuk jawabannya. Terima kasih Mas Hadi. Jadi untuk working hour-nya kita itu untuk saat ini kita operasional mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Cuman sekarang ada kabar gembira karena terkait ada sekarang alhamdulillah pandemi ini sudah berangsur membaik. Jadi alhamdulillah kita per 1 Agustus kita akan buka operasional sampai jam 9 malam. Oke, dari gitu. jam berapa? Dari jam 8 pagi 8 sampai pagi. jam 9 malam. Ini bebas ya, Bebas. siapapun bisa ke sana. Siapapun boleh menggunakan coworking kami dan dijamin tidak akan kesepian juga. Di situ juga kami sudah menyediakan kafenya juga. Jadi teman-teman kalau mau sambil nyemil atau sambil minum kopi sambil kerja biasanya gitu ya,
itu bisa gitu. Iya, kan katanya kalau kerja sambil minum kopi itu inspirasi makin ngalir, Mas. Di sana juga disediakan ya Sobat K di EJSC. Oh ya, mungkin ada yang belum tahu alamatnya, Mas Hoirul, bisa dikasih tahu juga alamat EJSC-nya. Ya, alamat kami ada di Jalan Kalimantan nomor 42, ada di lingkungan perkantoran Bakorwil 5 Jember di situ. Nanti masuk aja, di situ ada gedung warna hijau. Masuk aja di situ, nanti tinggal ngisi buku tamu, langsung bisa memanfaatkan fasilitas yang kami sediakan. Oke, Gitu. terima kasih nih, Mas. Masih ada pertanyaan yang masuk di K-Radio dari Sobat Iman, katanya pengen tanya, ada persyaratan khusus kah kalau mau pakai working space-nya, mungkin kayak kartu member dan lain-lainnya? Karena coworking kami itu, makanya Pemprov Jawa Timur ini memang menyediakan EJSC ini secara cuma-cuma untuk masyarakat di Jawa Timur. Oleh karena itu, siapapun masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas itu tidak dipungut biaya. Jadi tinggal datang aja, ngisi buku tamu yang sudah kami sediakan melalui komputer yang kami sediakan, langsung aja bisa memanfaatkan itu. Nah, Nanti langsung dapat akses wifi dan sebagainya. gratis ya Gratis, Sobat K. benar. Tapi kalau di kafe, kalau pesan-pesan Oh iya, bayar dong. Itu bayar kalau itu, tapi kalau masuk itu tinggal mengisi daftar hadir aja, terus sudah bisa mendapatkan fasilitas di EJSC Workspace. Di sana dapat wifi, bisa kumpul bareng teman-teman juga Sobat K. Jadi ayo ke EJSC di Jalan Kalimantan, tepatnya di wilayah Bakorwil, Iya. 5 Jember. Nah Sobat K, untuk Anda yang masih punya pertanyaan seputar EJSC, langsung saja WhatsApp sekarang mumpung talk show ini masih berjalan ke nomor 0811 378 1029. Kalau tadi itu 2 pertanyaan dari Sobat K, Mas Hoirul. Ada pertanyaan dari saya nih, program dari EJSC itu apa saja? Oke, jadi program dari East Java Super Corridor ini sebenarnya ada 3. Ada 3 program inti yang kami emban ke depan. Yang pertama adalah Service Point, yang kedua adalah Millennial Job Center atau bisa disingkat MJC. MJC. Terus yang ketiga adalah digitalisasi bisnis. Konteksnya ada UMKM, ada startup dan sebagainya. Kalau Service Point, kami juga di situ juga ada tempat untuk pelayanan terpadu ketika teman-teman ada pengen mencari informasi terkait perizinan dan sebagainya, kami juga melayani untuk konsultasi. Nanti akan dibantu oleh petugas-petugas yang sudah disediakan oleh Pemprov Jatim. Di situ melalui, biasanya kan kita perizinan ada OSS, dan kita sudah melayani 19 sektor perizinan, dan bahkan ke depan kita juga akan melayani klinik kekayaan intelektual gitu. Jadi ingin konsultasi terkait dengan merek, paten dan label dan sebagainya, itu bisa melalui kami. Oke. Dan berikutnya ada MJC. MJC itu jadi itu juga merupakan program kami di mana itu menjadi wadah pemuda di wilayah kerja Bakorwil ini untuk berproses, bersinergi untuk menyatukan ide, ilmu dan kemampuan sehingga menjadi transfer kemampuan, akselerasinya. Jadi di MJC itu ada 3 hal yang memang kita jalankan. Di MJC itu kita membuat sebuah ekosistem yang ada mentor, ada talenta, ada klien. Harapannya dari 3 itu muncullah akselerasi bagaimana talenta itu mendapatkan transfer kemampuan itu dari mentor yang sudah kami sediakan. Oke, Jadi dari tidak mentor. berupa pelatihan ya, tapi kita memberikan project dari klien yang sedang mempunyai project, kita berikan kepada talenta. Talenta itu bisa mengerjakan project dengan didampingi oleh mentor yang sudah profesional. Jadi otomatis project yang dikerjakan itu sesuai dengan kebutuhan klien. Jadi tidak perlu diragukan lagi kualitas dan hasilnya nantinya tentunya. Oke, siapa Gitu. sih yang nggak mau dapat ilmu, Iya. apalagi dari mentor yang sudah profesional, Sobat K. Itu tadi adalah salah satu program dari EJSC ya, Iya. Mas Hoirul. Ada 3 program, ada Service Point, Millennial Job Center, dan juga digitalisasi UKM. Nah ini baru yang ketiga, itu digitalisasi UKM seperti apa nih, Mas Hoirul? Digitalisasi UKM saat ini kan era digital ini sudah berkembang pesat luar Ya, biasa betul. ya. Itu menjadi tugas kami untuk membantu para UMKM untuk dari sisi branding, dari sisi digital marketing, bagaimana cara mengoptimasi bagaimana bisnis itu bisa scaling up atau bisa
pertumbuhannya bisa melesat di era digital. Iya betul. Seperti itu. Mungkin Karena berjualan online juga benar, strateginya seperti apa? benar banget. Jadi sejauh ini yang berkomunikasi dengan kami itu klien-klien kami untuk dari sisi UMKM minta dibantu untuk dari sisi brandingnya, dari sisi sosial media manajemennya dan sebagainya seperti itu. Oke, sekarang saya pengen tahu peran pemerintah ini sejauh apa sih? Langsung saja kita tanyakan ya Sobat C kepada Imam Hidayat selaku Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bakorwil 5 di Jember. Selamat pagi Pak Imam, apakah sudah aman suara saya? Selamat pagi Pak Imam, apakah sudah aman suara saya? Selamat pagi Mbak, demikian juga apakah suara saya bisa didengar dengan baik di sana? Aman Pak Imam, jelas terdengar sekali di sini suaranya. Aman Pak Imam, jelas terdengar sekali di sini suaranya. Aman. Ya. Ya Pak Imam, tapi mohon maaf ini sepertinya ada delay, jadi ditunggu saja beberapa detik suara saya mungkin baru masuk ke sana. Maaf ini sepertinya ada delay, jadi ditunggu saja beberapa detik suara saya. Oke, saya dengan Pak Imam ini terhubung via Google Meet ya Sobat C. Untuk Anda yang pengen nonton siaran kami pagi hari ini bisa langsung ke radio visual kami di website kastripradioJember.com atau lewat aplikasi X-Space Radio. Pak Imam, kita kan lagi ngobrolin tentang EJSC. Saya pengen tahu seberapa jauh sih peran pemerintah untuk menyukseskan EJSC ini? Peran pemerintah untuk menyukseskan EJSC ini. Ya, sebelumnya kami menyapa seluruh sahabat EJSC yang ada di Korwil 5 Jember ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi ada pertanyaan yang bagus dari moderator bahwa apa sih peran pemerintah di dalam mengembangkan EJSC ini. Sahabat-sahabat MJC dan EJSC, tentunya MJC dan EJSC itu dibentuk sebagai kebijakan dari Bu Gubernur dan Pak Wagub bagaimana kemudian mendekatkan para milenial, para UMKM ini dalam rangka menghadapi ekonomi, bahkan ekonomi 4.0 saat ini. Oleh karenanya, bagaimana kemudian melalui EJSC dan MJSC ini para milenial yang mempunyai potensi, apakah dalam kreativitas, karya, wastra, bahkan mungkin di dalam keahlian-keahlian yang lain yang mempunyai aspek ekonomi, ini perlu dibangkitkan. Kalau kita berbicara mengenai ekonomi, maka pemerintah tentunya sangat concern lebih-lebih terhadap UMKM. Kenapa? 57% lebih PDRB Jawa Timur itu adalah UMKM. Sehingga bagaimana kemudian peran dan yang strategis dari UMKM ini oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Ibu Gubernur dan Pak Wagub, terus akan dikembangkan menjadi sesuatu yang besar, dan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui UMKM. Begitu Mbak. Baik Pak Imam, East Java Super Corridor tadi sudah dijelaskan ya peran pemerintah untuk menyukseskan East Java Corridor ini atau EJSC. Tadi ada beberapa pertanyaan menarik nih Pak Imam dari Sobat J. Oke, saya sedikit terdistract ini karena feedback, mungkin bisa dikecilin dulu oleh operator suaranya. Nah Pak Imam, tadi ada pertanyaan menarik dari Sobat K. Ini juga ada yang masuk, mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Imam. Pertanyaan dari Sobat K, setiap orang apakah dibatasi jam menggunakan working space? Oh, ini tadi pertanyaan sebenarnya sama, tapi tadi jawaban dari Mas Hoirul. Dari Pak Imam, mungkin ada jawaban tentang pertanyaan ini. Apakah nanti warga Jember yang akan ke EJSC jamnya dibatasin untuk menggunakan working space di sana? Baik Mbak, kami jawab. Sebetulnya
waktu yang kami inginkan dan kami sudah sampaikan ke Mas Koirul dulu, tolong jamnya kalau bisa sampai malam, sampai 9:30 lah, ya. Karena kami tahu kesibukan dari para milenial ini ketika mungkin pagi mereka harus berkarya, sekolah, dan lain sebagainya, mungkin waktu luangnya ada di jam-jam setelah itu. Cuman memang kita harus menyadari 2 tahun yang lalu ketika corona merebak ini kemudian beberapa kegiatan harus kita batasi. Dan insya Allah sekarang ini karena corona walaupun masih dalam tahap waspada tetapi fatality rate-nya yang sudah rendah, maka saya sudah menyampaikan ke Mas Koirul, Mas tolong EJSC dibuka mungkin sampai malam 9:30 atau bagaimana. Nah, nantinya kami juga akan membuat suatu program bagaimana kemudian meramaikan EJSC ini di malam-malam hari. Sehingga makin banyak mungkin peminat-peminat, para talent, para milenial yang mempunyai effort untuk maju, ini bisa kami fasilitasi di sana. Betul Pak Imam, biasanya kalau milenial kan suka ngumpulnya tuh malam. Karena malam mungkin udah nggak ada pekerjaan sekolah, kuliah, jadi malam bisa kumpul ke EJSC ya Sobat C. Ada pertanyaan menarik juga nih Pak Imam. Kalau dari pandangan Pak Imam Hidayat, potensi milenial di daerah Bakorwil 5 Jember ini seperti apa sih? Sebetulnya saya melihat apa yang dimiliki para milenial, sebetulnya para startup yang ada di wilayah Korwil 5 Jember ini sangat luar biasa dan cukup beragam. Ini juga dipengaruhi dari kondisi alam yang ada di Korwil 5 Jember. Jadi kalau mau potensi perikanan, ada potensi perkebunan, ada potensi terkait industri juga ada. Inilah kemudian yang membentuk mereka-mereka ini akhirnya mempunyai suatu usaha yang berbasis komunitas juga. Dan inilah yang kemudian seharusnya perlu kita kembangkan, bagaimana kemudian dari hal-hal yang dimiliki atau keunggulan komparatif yang dimiliki di Korwil 5 Jember ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Tentunya saya percaya bahwa apa yang dimiliki oleh para milenial di Korwil 5 Jember ini cukup luar biasa dan ini perlu kita fasilitasi. Dan jangan lupa Mbak bahwa kemudian di Korwil 5 Jember tentunya ada SMK. Ini adalah suatu pendidikan yang sifatnya vokasional yang mereka juga perlu dirangkul karena mereka kebanyakan yang saya tahu mereka ini juga sudah banyak yang memulai bisnisnya, sudah banyak yang memulai aktivitasnya bagaimana untuk berkembang di masa-masa yang akan datang. Dan ini juga perlu dirangkul oleh EJSC dan harapan kami ini adalah menjadi suatu kekuatan dari para pemuda yang luar biasa di Korwil 5 Jember ini. Baik Pak Imam, itu ya Sobat K sudah mendapat dukungan penuh loh dari Pemprov Jatim. Nah untuk milenial tugasnya mengembangkan kreativitas di EJSC Sobat K. Tapi Pak Imam saya pengen tanya nih, ini kan programnya untuk milenial. Tapi bagaimana kalau misal ada usia-usia yang sudah bukan milenial lagi tapi mereka pengen dapat ilmu dari EJSC. Ini boleh nggak sih Pak Imam untuk bergabung juga? Jadi begini Mbak, saya ke depan, jadi MJC, EJSC yang ada di Korwil 5 Jember ini memang tidak hanya untuk para milenial. Harapan kami ini akan menjadi suatu stop service untuk pelaku usaha pemula. Karena dalam waktu dekat ini, kalau tadi Mas Khairul juga menyampaikan ada 3 program terkait dengan MJC ini, saya akan nambah 1 nantinya adalah aspek pembiayaan. Aspek pembiayaan kami akan bekerja sama dengan Asbanda, Asosiasi Bank Daerah, yakni Bank Jatim dan Bank UMKM, untuk kemudian kita dekatkan di MJC ini. Artinya Mbak, ketika mereka ini mau berusaha, siapapun tidak dibatasi umur, asal mereka mau mempunyai kemauan untuk berkembang, kami akan fasilitasi juga di sana. Harapan kami seperti yang sampai tadi
saya sampaikan, pertama adalah mereka yang mempunyai ide kreativitas. Kemudian setelah ide ini berhasil, mereka ingin mendirikan suatu usaha, ada service point dari DPM PTSP yang ada di MJC itu untuk kemudian dibimbing dan diberikan izin. Setelah izin, ngapain mereka? Kalau mereka membutuhkan pembiayaan, nanti akan kami dekatkan pembiayaan itu di situ, sehingga ini menjadi suatu bentuk proses dari UMKM untuk menjadi suatu mandiri. Bahkan nanti Mas Khairul juga menyiapkan bahwa di situ ada marketplace, didekatkan dengan marketplace. Artinya selesai mulai dari mereka memproduksi, mereka izin, kemudian ada pembiayaan sampai kemudian pemasarannya. Baik, menarik sekali loh ini Pak Imam. Pasti banyak dari Sobat K yang tertarik ingin langsung bergabung ke EJSC Jember. Kita akan banyak obrolin lagi tentang program dari Pemprov Jatim ini ya Sobat K setelah beberapa lagu berikut ini. 102,9 Let's listen to the sound of the waves. K-Radio. Dukungan Pemprov Jatim untuk milenial melalui EJSC di K Perspektif Pagi bersama saya Yunik Elsa dan juga Hoirul Bahtiar selaku advisor EJSC Bakorwil Jember. Ada juga yang terhubung via Google Meet Sobat K, Imam Hidayat selaku Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bakorwil 5 di Jember. Selamat pagi kembali, saya cek dulu Pak Imam masih terhubung dengan K-Radio? Masih, Mbak. Baik Pak Imam, di studio ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga Pak Imam. Ada yang menanyakan nih dari pendengar K-Radio Jember tentang EJSC. Nanti ke depan kegiatannya itu akan seperti apa sih? Kalau sampai saat ini yang kita lakukan, otomatis EJSC ya yang melakukan bersama Mas Khairul dengan teman-teman ini adalah terkait dengan hal-hal yang mendukung terkait dengan UMKM. Misalnya saja ada workshop desain grafis, workshop literasi bisnis, workshop UI, UX, desain, dan sebagainya. Kemudian saya dengar juga dalam waktu dekat ini Mas Khairul bersama teman-teman di EJSC juga akan mengadakan workshop hunting challenge, motret seru di desa wisata. Juga terkait dengan ada show stand up komedi, eksistensi, dan lain sebagainya. Misal saja saat ini kami juga sudah menyampaikan kepada Mas Khairul terkait dengan program-program yang perlu diantisipasi terkait dengan perkembangan teknologi saat ini. Yang pertama adalah kami sudah meminta kepada tim dari EJSC untuk kemudian melakukan mapping terkait dengan potensi ekonomi kreatif. Ya, salah satunya adalah terkait dengan software. Saya percaya para milenial di Korwil 5 Jember ini mempunyai kemampuan terkait dengan teknologi dan informasi. Kita tahu bahwa sekarang ini teknologi informasi sangat mendominasi di sektor ekonomi. Inilah yang kemudian kami minta ke depan EJSC juga lebih perhatian kepada program-program terkait dengan pengembangan IT, software, dan lain sebagainya. Yang kedua, saat ini yang lagi marak berkembangnya teknologi informasi itu sendiri adalah teknologi di bidang desain grafis, khususnya terkait dengan animasi. Kita tahu bahwa ke depan animasi ini sangat dibutuhkan oleh dunia luas. Kita tahu bahwa apapun saat ini membutuhkan kemampuan-kemampuan tidak hanya sekedar grafis, tapi bagaimana kemudian grafis itu berupa visual yang bergerak.
Dan ini tentunya ada pasar tersendiri ke depan, dan ini pasti diminati oleh para pelaku usaha yang ada di regional maupun internasional. Nah, ke depannya kita akan juga mendorong itu, di samping bagaimana kemudian mengembangkan potensi-potensi di 7 kabupaten kota ini berdasarkan kemampuan maupun potensi ekonomi yang dimiliki. Baik Pak Imam, dengan adanya EJSC ini tujuan dari Pemprov Jatim itu apa sih Pak Imam? Yang jelas EJSC ini adalah salah satu bentuk dari kepedulian Ibu Gubernur dan Pak Wagub terkait dengan bagaimana mempersatukan mereka yang mempunyai ide kreatif kemudian untuk bersama-sama mengembangkan ekonomi Jawa Timur dalam arti luas. Tentunya ini merupakan suatu tujuan yang sangat mulia, bahwa bagaimana kemudian melalui EJSC ini seluruh potensi yang dimiliki anak muda, khususnya di Pak Korwil 5 Jember ini, di wilayah Korwil 5 Jember ini, bisalah kemudian lebih berkembang. Tujuannya apa? Yang saya sampaikan tadi adalah antisipasi terhadap perkembangan dunia saat ini yang mendasarkan kepada UMKM satu, yang kemudian mendasarkan kepada e-commerce. Inilah yang kemudian menjadi concern dari pemerintah provinsi, bagaimana MJC dan EJSC ini kemudian bisa menjembatani itu semua. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Jack Ma, bahwa ke depan di 2030 bahwa bisnis itu adalah small medium enterprise, SME atau UMKM. Dan 90% lebih akan e-commerce. Inilah yang kemudian harus kita antisipasi bersama, bagaimana dengan kekuatan seluruh yang ada di Korwil 5 Jember ini untuk memanfaatkan itu, tidak takut terhadap ancaman itu, tapi bagaimana memanfaatkan itu menjadi suatu kekuatan untuk mengembangkan ekonomi Jawa Timur. Setuju sekali saya Pak Imam, jangan sampai kita dengan teknologi yang semakin berkembang itu semakin takut, nggak mau berkembang. Apalagi sekarang sudah ada dukungan dari Pemprov Jatim Sobake. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita tidak mengikuti perkembangan zaman ya. Sekarang kita ke Mas Hoirul. Ada pertanyaan nih Mas, tadi mungkin sudah dijelaskan di awal, tapi bisa dijelaskan kembali kepada Sobake yang penasaran, gimana sih caranya bergabung ke EJSC ini? Kalau untuk bergabung ya sangat mudah sekali, karena kita ingin memudahkan tentunya menurut Bapak Imam Hidayat tadi kan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat seperti itu. Kalau untuk bergabung silahkan datang aja ke EJSC. Terus dan juga kalau ingin menjadi talenta di program kami di Millennial Job Center bisa dicatat ya, bisa dicatat melalui website yang ada di kami melalui mjc.jatimprov.go.id gitu. Jadi silahkan register saja, daftar di website tersebut di mjc.jatimprov.go.id. Nanti di situ silahkan mendaftarkan diri bisa sebagai klien, bisa sebagai talenta dan juga bisa untuk mendaftarkan diri kalau memang sudah merasa saya ini profesional dan saya ingin ingin membantu dan juga ingin membantu akselerasi ekonomi ini sebagai mentor tentunya. Oke, jadi ini terbuka lebar untuk siapapun yang ingin menjadi mentor bisa mendaftar juga, yang ingin menjadi talent juga bisa, yang pengen bergabung untuk mendapatkan ilmunya itu juga bisa Sobake. Bisa langsung di website tadi sudah disebutkan oleh Mas Hoirul, atau bisa langsung datang ke EJSC Jember di Jalan Kalimantan nomor 42. Deket banget sama studio ke Radio Jember di Jalan Kalimantan sebelah ini deh Sobake. Masih di wilayah kota, jadi bisa langsung main-main ke sana. Mas Hoirul, ada pertanyaan juga untuk kegiatan EJSC selama ini, sudah ada kegiatan apa aja? Banyak yang sudah kami lakukan. Jadi kami kegiatan itu berupa workshop. Workshop itu banyak, dari workshop desain grafis, workshop data scientist, terus juga ada produk videografi, ada foto produk juga, bahkan ada
optimasi Instagram, UI, web developer dan sebagainya. Nah, itu dalam rangka kita membekali talenta kami untuk apabila kami mendapatkan project dari klien-klien yang mempercayakan projectnya ke kami berikan ke talenta. Jadi talenta sudah siap nih untuk mengeksekusi project yang kami berikan gitu. Nah, ini program dari Pemprov Jatim ini benar-benar menjawab tantangan di era sekarang ya Sobat K. Karena sekarang benar-benar semua itu sudah harus melek teknologi, diberikan fasilitas langsung nih oleh Pemprov Jatim. Saatnya untuk semua kaum milenial memanfaatkan ini dengan baik biar bisa berkembang dan terutama juga untuk mengembangkan ekonomi di daerah masing-masing. Iya, benar. Sebentar lagi kita akan mendapatkan beberapa informasi penting juga di penutupan talk show bersama EJSC Jember. Pastikan Sobat K tetap di K Perspektif Pagi. Let's start your awesome day. Masih dalam talk show dukungan Pemprov Jatim untuk milenial melalui EJSC. Pertanyaan untuk Pak Imam di segmen terakhir ini, harapan dari Bakorwil 5 Jember ini Pak Imam dengan adanya EJSC, harapan ke depannya seperti apa? Terima kasih Mbak. Jadi harapan Pemprov Jatim tentunya sebagaimana MJC dan EJSC itu didirikan. Dia akan mampu menjadi suatu wadah besar terkait dengan bagaimana kemudian mendidik, melatih, sharing ilmu, sampai kemudian berkolaborasi, membuat suatu ekosistem bisnis yang kreatif, bahkan sampai kemudian terkait dengan pemasaran. Tentunya ini bertujuan tidak lain tidak bukan adalah untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada di Korwil 5 Jember. Harapan kami tentunya ke depan EJSC akan semakin variatif program dan program dan kegiatannya, sehingga lebih adaptif, lebih mampu kemudian menjawab tantangan apa yang dikehendaki oleh para pelaku usaha, khususnya UKM dan para milenial yang ada di Korwil 5 Jember. Ini karena ke depan saya percaya bahwa MJC dan EJSC ini akan menjadi salah satu motor penggerak dari ekonomi Jawa Timur yang kita harapkan muncul dari para pemuda. Oke Pak Imam, tadi disebutkan juga harapannya nanti dari EJSC dan MJC ini bisa memberikan ide-ide kreatif, program-program yang adaptif. Nah, ngomongin tentang program, di bulan Agustus ada program apa aja nih Mas Hoirul? Baik, di bulan Agustus ini insya Allah kita saat ini sedang berjalan kelas reguler tentang literasi bisnis. Ketika kita mengadakan kelas reguler literasi bisnis itu setiap hari Kamis jam 9 pagi. Itu setiap hari Kamisnya. Kita untuk batch pertama ini kita buka dalam 5 kali pertemuan, dan alhamdulillah kita waiting listnya masih banyak ya, karena kita nggak membuka peserta terlalu banyak karena kita pengen intensif ya untuk di setiap kelasnya. Lalu di tanggal 3 nanti kita akan ada workshop tentang judulnya adalah mencari cuan melalui bahasa. Jadi bagaimana? Apa itu Mas, program apa jadi, tuh? Sekarang bahasa itu khususnya bahasa Inggris ya, khususnya bahasa Inggris itu bisa menghasilkan uang melalui kita bisa berprofesi menjadi voiceover, bisa melalui mengolah subtitling untuk menerjemahkan dan sebagainya. Karena salah satu mentor kami itu adalah kontributor subtitle Netflix juga, Disney juga, yang memang domisilinya asli Jember gitu. Mungkin nggak banyak orang tahu ya, jadi makanya kita jadikan mentor bagaimana biar masyarakat itu tahu bagaimana potensi kita itu sejauh ini loh gitu. Terus berikutnya tanggal 20 kita akan seru-seruan bareng dengan teman-teman komunitas stand up comedy. Kita akan bikin stand up show tanggal 20 jam 7 malam di tempat kami tentunya.
Terus dan yang terakhir itu kita akan bikin dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan bikin pasar rame. Jadi pasar rame mulai dari bazar, ada thrift shop, ada hobi, ada teman-teman komunitas, semua akan berkumpul jadi satu. Tempatnya di mana? Di halaman Bakorwil 5 Jember. Jadi harapannya teman-teman milenial ini bisa berkumpul, kita jadikan sebuah wadah kolaborasi jadi satu di situ. Benar banget. Terima kasih Mas Sama-sama. Hoirul untuk informasi menarik ini, terutama untuk milenial Sobat K. Pasti Anda sudah menunggu-nunggu nih Pemprov Jatim, mana sih kepeduliannya kepada milenial. Ini dia sudah dijawab melalui program EJSC dan juga MJC. Untuk Sobat K yang tertarik bisa langsung saja datang ke Jalan Kalimantan nomor 42 Jember. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Hoirul selaku advisor EJSC Bakorwil Jember, dan juga Pak Imam Hidayat yang terhubung via Google Meet. Terima kasih banyak sudah bergabung selaku Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bakorwil 5 di Jember. Itu dia Sobat K, talk show mengenai dukungan Pemprov Jatim untuk milenial melalui EJSC. Sekian dulu, saya Yunik Elsa akan lanjut di Perspektif Pagi. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Hoirul dan Pak Imam. Let's start your awesome day.